Apa kabar teman-teman yang baik? Di episode ini, kita akan membahas mengenai perubahan regulasi Moto2 pada bagian engine. Selama hampir 8 tahun memakai mesin 4 silinder 600 cc yang disuplai oleh pabrikan Honda, pemegang otoritas Grand Prix yaitu Dorna memutuskan untuk beralih ke mesin 3 silinder. Keputusan ini cukup menarik, karena setelah sebelumnya pada tahun 2010, Dorna menghentikan peran motor balap bermesin 250 cc 2 tak yang sudah eksis di balapan Grand Prix selama puluhan tahun dengan mesin 4 silinder 600 cc 4 tak. Penggantinya seperti teman-teman sudah ketahui yaitu engine triple silinder 765 cc DOHC 12 valves, dan yang menjadi suppliernya adalah pabrikan motor Triumph dari Inggris. Apa yang menjadi alasan signifikan untuk mengganti mesin 4 silinder 600 cc DOHC 16 valves yang cukup ikonik itu? Motor Supersport 4 silinder 600 cc kita ketahui sudah cukup lama juga melesat di sirkuit yang menjadi venue pada musim balap World Superbike. Apalagi motor Honda CBR 600RR yang menjadi basis mesin Moto2 sukses beberapa kali meraih juara musim balap World Supersport 600. Alasannya, seperti yang sudah diberitakan bahwa Dorna ingin melakukan perubahan lagi pada kelas Moto2, yaitu engine yang lebih powerful dari 4 silinder 600 cc. Mesin memproduksi tendangan torsi yang berlimpah ruah, di mana para rider yang naik tingkat akan dapat merasakan karakteristik penyaluran torsi mirip dengan mesin MotoGP 4 silinder 1000 cc. Tapi kenapa 3 silinder 765 cc? Bukannya 4 silinder 765 atau 800 cc? Kan displacement MotoGP sebelumnya juga 800 cc. Mesin MotoGP 4 silinder 800 cc boleh dibilang fenomenal. Putaran mesin mencapai zona ekstrim 19.000 rpm dengan karakteristik power delivery yang lebih halus ketika rpm memasuki power band dibandingkan mesin 990 cc dan 1000 cc yang lebih agresif. Dengan power delivery halus seperti itu, pembalap mampu membangun kecepatan melibas tikungan gear 3 dan 4 lebih kencang lagi untuk kemudian akselerasi memasuki trek lurus. Kekurangan engine 800 cc ialah pada RPM rendah, daya dorong atau torsi yang agak lemah. Engine baru mulai responsif di atas 9.000 rpm, kemudian mendorong kuat pada 11.000 rpm sampai 18.000 rpm. Kurva torsi transien mesin 800 cc yang mirip dengan motor 4 silinder 600 cc, yaitu pembalap harus menjaga rpm mesin tetap pada rentang di mana torsi transien berada, khususnya ketika melewati tikungan di mid corner, agar supaya tersedia torsi kuat untuk berakselerasi cepat keluar tikungan. Dorna mengambil pilihan pada 3 silinder karena karakter power delivery yang akan berbeda dengan mesin 4 silinder 600 cc. Mesin 3 silinder berkapasitas cc lebih besar akan membangun torsi pada rpm yang lebih rendah dari mesin 4 silinder 600 cc. Juga maksimum horsepower yang lebih dikdaya tentunya. Sama seperti mesin Honda 4 silinder 600 cc di Moto2 sebelumnya, pilihan jatuh pada mesin Triumph 3 silinder 765 cc karena memiliki persyaratan dan karakteristik seperti yang diinginkan. Berbasis pada mesin motor produksi massal 765 cc yaitu Triumph Street Triple RS, Street Triple R, dan Daytona Moto2 versi Road. Saat ini tidak ada satupun pabrikan Jepang yang memiliki motor supersport 3 silinder ber-cc seperti yang diinginkan Dorna. Seperti yang dijelaskan oleh Trevor Morris, Technical Director Extern Pro, dengan menggunakan mesin produksi massal, maka biaya maintenance akan jauh lebih murah dibandingkan mesin prototype di mana besarnya cost mencapai 10 kali lipat lebih mahal. Dimensi dan arsitektur mesin 3 silinder 765 cc Moto2 sama persis dengan motor versi jalan raya, yaitu bor kali stroke 78 kali 53,38 mm, DOHC dengan 4 lap per silinder. Perbedaannya menurut Travis pada bagian alternator yang ukurannya lebih kecil, karena
Motor balap memakai sistem kelistrikan yang lebih simpel. Kemudian, perbedaan lainnya, rasio gear 1 dan 2 yang lebih panjang. Poin kompresi statik Moto2 kemungkinan lebih tinggi daripada yang versi standar, sekitar 13,5 sampai 14:1. CR mesin standar di 12,9:1. CR yang tinggi akan meningkatkan thermal efficiency pada waktu proses langkah tenaga atau power stroke. Torsi jadi bertambah kuat. Piston dan camshaft tetap sama dengan mesin versi standar. Jadi tidak ada perbedaan dari bahan atau materialnya. Mesin 3 silinder 765 cc ini memproduksi power maksimum 140 HP. Putaran mesin memuncak di 14.000 rpm. Lebih powerful sekitar 12 HP dari mesin versi jalan raya, yaitu 128 HP pada putaran 12.250 rpm. Redline-nya di 12.700 rpm. Stroke mesin 3 silinder 765 cc ialah 53,38 mm. Menghasilkan kecepatan piston atau mean piston speed pada 14.000 rpm ialah 24,89 meter per detik. Untuk mesin balap kecepatan piston segitu tidak jadi problem, karena begitu mencapai jarak tempuh 1.500 km, mesin akan dibangun kembali atau di-rebuild lagi. Power puncak 140 HP sudah sangat mantap dikemas pada chassis dan mesin yang ringan, di mana memberikan kontribusi pada power to weight ratio yang luar biasa. Moto2 3 silinder 765 cc sanggup meraih top speed 296,7 km per jam di sirkuit Mugello pada tahun 2019 oleh pembalap Xavi Vierge dengan memakai chassis Kalex. Kita bandingkan dengan Moto2 4 silinder 600 cc tahun 2018 di sirkuit yang sama. Top speed 289,9 km per jam oleh pembalap Lorenzo Baldassari. Moto2 3 silinder 765 cc lebih kencang hampir 7 km per jam dan mempunyai keunggulan torsi lebih nendang di RPM rendah. Terus bagaimana dengan Engine Control Unit atau ECU? ECU buatan Magneti Marelli menjadi pusat kontrol mesin Moto2 3 silinder, seperti yang ada di MotoGP. Perbedaannya, ECU versi untuk MotoGP disupport dengan 2 prosesor, sedangkan ECU Moto2 hanya 1 prosesor, tapi tetap memiliki potensi. Hanya tidak dilengkapi dengan fitur traction control, seperti rencana awal Dorna, yaitu membatasi intervensi perangkat elektronik di motor. Fitur traction control ditiadakan supaya pembalap bersandar penuh pada kemampuan feelingnya melalui tangan kanan di throttle untuk mengkontrol power delivery ke ban belakang pada waktu melesat melewati tikungan. Terlalu banyak buka throttle selagi posisi motor miring, konsekuensinya ban belakang spin, kehilangan grip. Keuntungan lain engine inline 3 silinder 765 cc ini ialah dimensinya menjadi lebih tipis dibandingkan mesin 4 silinder 600 cc. Camshaft, crankshaft, cylinder head, dan cylinder block yang lebih pendek. Kemudian ukuran crankcase yang lebih kecil. Artinya, frontal area mesin menjadi lebih sedikit. Bodi motor lebih streamline atau ramping, di mana memberikan hambatan dari terpaan udara pada level yang rendah. Dimungkinkan motor melesat mencapai kecepatan maksimum hanya menggunakan horsepower yang lebih kecil. Berat mesin keseluruhan jadi lebih ringan. Digabungkan dengan ukuran alternator yang kecil dan ringan, memberi kontribusi terhadap berat massa untuk mengurangi inersia. Dikembangkan dari mesin versi jalan raya, ada beberapa bagian yang dimodifikasi untuk meningkatkan performa lagi, yaitu port intake dan exhaust di cylinder head supaya airflow lebih optimal lagi di RPM atas. Memakai klep titanium yang lebih ringan dan per klep yang keras untuk mencegah valve floating. Rancangan baru Carter oli atau sump untuk menyediakan ruang pipa header yang lebih efisien, dan lain-lain. Demikian teman-teman penjelasan yang singkat ini. Terima kasih telah menyaksikan.